Meyakini diri sebagai ciptaan yang sempurna adalah pergumulanku. Tanpa ku menyadarinya, aku sering membandingkan diri dengan orang lain. Tak heran, dunia menyebutku sebagai orang yang insecure. Aku insecure dengan paras mereka yang elok. Aku insecure dengan bentuk tubuh kata orang tak ideal. Aku insecure dengan kecerdasan dia yang membuatku tak ingin berdiskusi. Aku insecure dengan keluarga yang lengkap dan tahu kebutuhanku. Dan masih banyak penyebab lainnya yang membuatku insecure. Ketika aku menyadari kalau aku insecure, akhirnya mempengaruhi cara pandangku terhadap orang lain. Aku merasa kehadiran mereka melukai apa yang ada di dalam diriku. Aku merasa tidak dicintai. Aku merasa khawatir jika tak mampu menggapai cita. Bahkan aku merasa lebih baik sendiri menyendiri. Itu semua membuat diriku tidak mengalami penerimaan diri. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah berbicara kepada setiap kami sehingga kami tidak hanya mengerti firman-Mu, tetapi hidup kami juga diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Korintus. 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Saya akan bacakan dari ayat 9 dan 10. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Lemah. Kata lemah adalah satu kata yang kita nggak suka. Kalau misalnya kata itu ditujukan kepada diri kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang berkata, lemah lu, itu kita nggak suka. Karena kata lemah ini kalau ditujukan kepada kita, itu kesannya itu kita itu direndahkan. Kita itu dihina. Udah lemah, payah, gitu. Kita tuh nggak suka. Nah biasanya ada dua kemungkinan respon. Yang pertama kita nggak terima, kemudian kita ngelawan, kita mungkin marah, kita mungkin mau membuktikan bahwa saya nggak selemah yang kamu kira. Atau yang kedua, bisa saja karena itu terus-menerus bertubi-tubi datang, seperti video tadi ya, kemudian kita akhirnya ngaku kalah. Kayaknya memang benar, saya ini lemah seperti kata mereka. Nah kalau kita lihat pembacaan tadi, maka Alkitab dan secara khusus Rasul Paulus itu memberi opsi jawaban yang ketiga. Jadi bukan menggebu-gebu berkata bahwa saya ini enggak lemah, saya ini kuat. Bukan juga yang ngomong saya lemah tak berdaya. Tetapi kalau kita lihat di sini, Rasul Paulus berkata, saya lemah tapi berdaya. Saya lemah tapi kuat. Nah, sini kita mau belajar kenapa sampai Rasul Paulus ngomong seperti ini. Dan apa maksudnya ketika Rasul Paulus berbicara, saya lemah tapi berdaya.
Untuk itu kita harus tahu konteksnya. Kenapa sampai Rasul Paulus berbicara mengenai hal ini? Kalau kita lihat dari pasal 10 dan 11, 12, itu isu yang utama adalah di Korintus, jemaat Korintus itu selain Rasul Paulus ternyata ada pengajar-pengajar lain yang datang. Nah, kalau kita belajar dari 1 Korintus ya, kita tahu jemaat-jemaat Korintus itu adalah orang-orang yang sangat senang dengan hal-hal yang rohani. Mereka suka dengan pengalaman rohani yang keren, ya, spiritual coolness gitu. Makanya berantemnya itu soal karunia rohani. Nah, di sini berantem juga mengenai hal rohani tetapi agak berbeda. Mereka kemudian membanding-bandingkan pengajar-pengajar yang keren ini dengan Rasul Paulus. Jadi itu yang menjadi isunya. Kenapa? Rasul-rasul ini itu atau pengajar-pengajar palsu ini itu mereka suka menunjukkan kehidupan rohaninya atau pengalaman rohaninya luar biasa. Ya, jadi mereka tuh kalau CV-nya tuh pengalaman rohani, hebat sekali. Jadi selalu mungkin cerita. Jadi jemaat ini terkagum-kagum dengan hal itu. Dan gak cuma pengalaman rohani, rasul-rasul ini juga secara skill itu jago sekali ngomong. Kalau misalnya ikut homiletik itu 100 semua gitu, A++ gitu. Kalau misalnya mau cari dana itu selalu mungkin lebih dapatnya. Jadi skill orasinya itu hebat sekali. Maka kadang-kadang kalau kita lihat di sini Rasul Paulus itu pakai istilah rasul-rasul yang tiada taranya. Misalnya kalau kita lihat 11 ayat 5 gitu. Istilah yang dipakai itu rasul-rasul ini pengajar-pengajar yang tiada taranya. Atau kalau kalian lihat misalnya bahasa Inggris ada beberapa terjemahan yang pakai istilah super apostles. Ini kayaknya levelnya beda. Dan apa yang terjadi? Kemudian mereka membandingkan rasul-rasul super ini dengan Paulus. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita bisa lihat di pasal 10 ayat 10. Saya bacakan ya, pasal 10 ayat 10. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras. Tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah. Atau bahasa sekarangnya lemah lu. Kalau ketemu langsung, sikapnya itu lemah. Gak cuma sampai di situ, apa yang dikatakan? Perkataan-perkataannya tidak berarti. Gak ada apa-apanya dibanding rasul-rasul super ini. Bayangkan ya, ini kita belajar eksegesis setengah mati, kitab-kitab Paulus dan sebagainya. Kemudian ini jemaat Korintus berkata, dibandingkan dengan rasul-rasul super ini nggak ada apa-apanya. Entah mereka merendahkan Paulus atau entah rasul-rasul super ini memang kerennya luar biasa. Jago sekali. Karismanya mungkin besar. Dan kalau kita lihat bahasa Indonesia sebenarnya tidak ada perkataan yang tidak berarti ini itu sudah diperhalus. Kalau kalian lihat beberapa penerjemahan bahasa Inggris, mereka pakai katanya despise. Ya, despise itu bukan cuman tidak ada apa-apanya itu, tetapi kayak diremehkan. Bahasa kerennya itu payah gitu ya. Dibanding ini lu nggak ada apa-apanya, payah, jadi mengejek gitu. Gak suka gitu, bukan gak suka tapi kayak ini jelek lah dibandingkan dengan ini. Despise. Jadi itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Dikatakan lemah, perkataannya itu nggak ada isinya. Ya jelas Rasul harus respon. Makanya dari pasal 10, 11, 12 itu adalah respon Rasul. Nah bagaimana dia meresponi? Intinya sebenarnya dia mau ngomong begini. Kalau mau buka-bukaan CV, pengalaman rohani, pelayanan dan sebagainya, saya nggak kalah dengan mereka. Cuman bedanya saya nggak buka aja. Bukannya saya nggak punya pengalaman rohani luar biasa, pengalaman pelayanan luar biasa. Bukannya saya nggak punya. Tapi saya memutuskan nggak kasih tahu. Meskipun di sini gara-gara adanya tuduhan itu akhirnya Rasul Paulus kasih tahu cerita macam-macam mengenai pelayanan, mengenai pengalaman rohaninya. Bahkan di pasal 12 kita lihat gitu, dia kasih tahu pengalaman rohaninya, dia sampai ke surga mendengar kata-kata yang nggak terkatakan.
Tapi kalau kita lihat surat-surat Paulus yang lain tuh, Rasul Paulus nggak pernah ngomong, waktu saya ke surga mendengar kata-kata yang nggak terkatakan. Nggak pernah. Dia tuh diem. Cuman di sini dia bilang, cuman gara-gara mereka pada ngomong ini nggak punya dia spiritual coolness-nya. Jadi Paulus nggak pernah kasih tahu, cuma kasih tahu ini kalau mau saya ada, tapi saya nggak pernah mau kasih tahu ke siapa-siapa. Karena intinya bukan di sana. Dan kenapa Paulus sampai tidak ngomong? Maka kita lihat jawabannya di ayat 7. Di ayat 7 dikatakan, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi supaya Paulus enggak seperti rasul-rasul itu kemudian karena segala spiritual coolness-nya kemudian meninggikan diri. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Nah, ini istilah duri dalam daging adalah istilah yang sudah sering kita pakai. Meskipun sampai sekarang tidak ada yang tahu dengan pasti apa maksudnya duri dalam daging dalam hidup Paulus. Umumnya orang berpikir bahwa ini berhubungan dengan kelemahan fisik. Itu yang paling umum, meskipun ada beberapa pendapat lain. Tapi kita nggak tahu pasti. Kemungkinan memang itu berbicara mengenai kelemahan fisik yang dialami Paulus. Kelemahannya seperti apa? Kita nggak tahu. Tapi ini kelemahan fisik yang dialami. Dia pakai istilahnya duri dalam daging. Ya, namanya duri pasti nggak enak, ya. Tetapi di sini nggak cuma ngomongin soal duri dalam daging tuh nggak enak, ya. Kayak kita gatal, aduh nggak enak, nggak nyaman. Atau kayak kita tenggorokan sakit, aduh nggak enak, nggak nyaman. Bukan sekedar itu. Karena kalau kita lihat penjelasan selanjutnya, itu dikatakan seorang utusan iblis. Kalau sudah seorang utusan iblis, itu tujuannya jelas. Iblis mah nggak pernah ada tujuannya baik ya, supaya kamu bertumbuh, puji Tuhan, nggak ada. Ya. Iblis selalu tujuannya supaya kamu gagal. Jadi duri dalam daging ini, utusan iblis ini tujuannya supaya gimana caranya gangguan ini membuat Paulus gagal, membuat Paulus menyerah. Jadi ini intensional, nggak cuma discipleship yang intensional. Ini saya nggak tahu apa namanya, undiscipleship, ya, intentional undiscipleship, supaya gimana caranya dia gagal. Ini kerjaannya iblis. Dan kalau kita masih merasa bahwa ini cuma gangguan biasa, maka kita harus lihat kalimat selanjutnya atau kata selanjutnya yang dipakai. Seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Kata dasar menggocoh apa? Gocoh, ya. Ada yang tahu artinya? Saya waktu kecil saya nggak tahu. Saya waktu baca ini menggocoh, saya bayangkan itu variasi dari mengocok. Oh, jadi utusan iblis itu mengocok perut Paulus gitu ya, sakit perut, diare. Itu bayangan saya dulu. Tapi nggak ada hubungannya. Ini menggocoh. Kalau kalian lihat bahasa Indonesia, kamusnya, ini kata yang menarik yang dipakai oleh LAI. Gocoh itu artinya meninju. Dan gak cuma meninju, itu meninju dengan keras. Jadi bayangannya beda dengan duri dalam daging tuh kayak adu-adu gitu. Ini meninju dengan keras. Kalian pernah ditinju? Atau pernah ninju? Gitu. Meninju dengan keras tuh bukan tinju sayang gitu ya. Gak ada seperti itu. Itu ninju. Sakit sih. Ninju dengan keras. Itu tujuannya apa? Kalau meninju dengan keras, ya supaya bonyok gitu, babak belur. Itu meninju dengan keras, menggocoh. Dan dalam bahasa aslinya kata ini juga kata yang dipakai menggambarkan di Markus dan Matius ketika Tuhan Yesus ditangkap, kemudian dibawa ke imam kepala, kemudian oleh orang-orang Tuhan Yesus diludahi dan dipukul. Istilah yang sama, dipukul. Dengan di sini menggocoh itu pakai istilah Yunani yang sama. Itu maksudnya itu ditinju. Bayangan saya itu sekarang tuh mungkin yang mirip-mirip itu ya, kalau misalnya ada maling atau rampok itu ketangkep. Ini kalau udah masa udah ngamuk tuh berusaha datang ditendang terus dipukul gitu, ditinju. Babak belur. Bonyok gitu. Itu maksudnya ketika Rasul berkata, ini utusan iblis bukan menggelitik, menggocoh, meninju dengan keras sampai babak belur. Tujuannya apa? Supaya nyerah.
Rasul Paulus itu bukan rasul yang manja atau cengeng, ya. Kalau dia sampai doa kepada Tuhan, karena kita lihat reaksi pertamanya adalah dia minta Tuhan ambil ini, ya berarti ini sangat membuat dia menderita sekali. Mengganggu sekali pelayanannya. Membuat dia mengalami sengsara yang besar. Makanya di ayat 8 dia berkata, aku 3 kali doa sama Tuhan. Minta ini dilepaskan. Dan apa jawaban Tuhan? Bacaan kita tadi itu adalah jawaban Tuhan. Tetapi di ayat 9, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku. Kemudian dikatakan, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini adalah kalimat yang kita akan terus gumuli sepanjang hidup kita. Karena gak gampang untuk terima Allah berkata, cukup. Kasih karuniaku cukup. Jadi Rasul berkata, ini udah gak kuat nih, mengganggu, menyengsarakan. Tidak bisa melayani dengan maksimal. Tuhan tolong cabut. Tuhan bilangnya apa? Enggak, itu udah benar. Saya memang mengizinkan penderitaan ini. Cukup, kasih karunia cukup. Cukup ini maksudnya kalau misalnya bahasa Inggrisnya sufficient, ya. Itu maksudnya sama seperti kalau misalnya kita bawa mobil gitu, ya. Misalnya minyaknya udah, bensinnya udah mau habis, ini cukup nggak ya nyampe ke sana? Kalau kita bilang, oh cukup, itu maksudnya dengan bensinnya sekian tuh nyampe kok tujuan. Minumannya cukup nggak ya? Sampai kita jalan 1 jam lagi, oh cukup. Berarti dengan minuman yang sedikit itu nyampe sampai tujuan. Masih bisa diminum. Mungkin nggak berlebihan, tapi cukup, sufficient. Ini maksudnya Tuhan ketika berkata, cukuplah kasih karuniaku. Saya nggak akan tarik itu, penderitaan itu, sengsaramu, tetapi meskipun begitu kamu bisa lewat kok, sampai ke tujuan. Dan itu nggak gampang. Kadang-kadang kita berkata bahwa saya udah setengah mati kerja, udah bodoh gitu ya, ngerjanya lama, kemudian sakit, kemudian waktu dikasih tahu keluarga ada masalah, kita udah nggak kuat, dan kemudian kita tanya pada Tuhan, angkat dong. Dan Tuhan jawabnya apa? Enggak, udah bener, cukup. Kasih karunia aku cukup. Atau kita komplain, ya Tuhan aku sakit makin lama makin parah gitu. Sebentar lagi pelayanan, Tuhan angkat dong. Dan Tuhan bilang enggak. Itu udah bener. Kasih karuniaku udah cukup. Dan kenapa kita harus belajar terima ini? Karena alasannya tadi. Ketika Tuhan berkata, di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Atau dengan bahasa sederhananya, justru di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi nyata. Ini kan hukum kontras gitu. Terang itu paling kentara di dalam kegelapan. Kalau misalnya ada 2 sumber terang, ya itu jadi nggak gitu kelihatan. Sama juga di sini. Di dalam kelemahanlah justru kuasa Tuhan itu jadi nyata. Dan ketika Paulus mendapatkan jawaban itu, kemudian reaksi dia berubah. Tadinya minta ditarik, akhirnya dia bilang, oke, gak masalah. Kalau itu akhirnya bisa membuat kuasa Tuhan nyata, saya terima. Meskipun sayanya lebih susah, tapi saya terima kelemahan ini. Dan ini yang harus kita pelajari. Tema hari ini adalah berdamai dengan diri sendiri. Dan ketika kita berbicara mengenai berdamai dengan diri sendiri, itu seringkali berkaitan dengan bagaimana kita bisa menerima kondisi kita yang sesungguhnya. Nah, itu bisa saja secara psikologis, tetapi juga bisa secara teologis. Ada banyak aspek dalam berdamai dengan diri sendiri. Bisa aja berdamai itu maksudnya mengakui diri orang berdosa di hadapan Tuhan, terima itu. Atau bisa juga seperti ini, mengakui bahwa kita itu lemah dan butuh Tuhan. Mengakui bahwa kadang Allah mengizinkan kelemahan, sengsara terjadi supaya kuasa Tuhan nyata.
Itu kadang-kadang yang harus kita pelajari untuk terima. Jadi bagi kita yang berasa saya harus kuat, maka kadang-kadang Tuhan akan kasih kelemahan supaya kita belajar bukan bersandar pada diri sendiri, tapi belajar bersandar pada Tuhan supaya kuasa Tuhan nyata. Teman-teman, kalau misalnya kita pikir-pikir ya, saya sering mikir gitu, yang membuat setan itu seneng, itu bukan kalau pelayanan kita gagal. Yang membuat setan itu paling seneng ya. Ya, setan juga senang pelayanan kita gagal. Tapi yang membuat setan atau iblis itu paling senang itu bukan pelayanan kita gagal. Kan biasanya kalau pelayanan kita gagal atau kita bergumul dalam pelayanan, kita masih datang pada Tuhan. Aduh, gagal ya Tuhan, gimana gitu. Tapi yang membuat setan itu paling seneng itu adalah kalau misalnya pelayanan kita berhasil tanpa perlu Tuhan. Karena tujuannya setan apa? Tujuannya iblisnya gimana caranya supaya Tuhan tidak dimuliakan. Kalau misalnya kita berhasil tanpa ada kelihatan kuasa Tuhan, bagi dia nggak masalah gitu. Kalau perlu kita dukung, bagus sih. Kalau perlu kita dukung, kita support, kita kasih beasiswa, kita kasih like dan sebagainya. Yang penting nggak ada nama Tuhan dimuliakan. Mau dia terkenal, nggak masalah. Jadi kita harus belajar menyadari bahwa kita lemah, kadang Tuhan kasih mengizinkan kelemahan, kesengsaraan, supaya kuasa Tuhan nyata. Waktu dulu saya remaja, waktu saya pertama kali belajar melayani, waktu saya pemusik, jadi latihan, kemudian minggunya perdana, ya. Kemudian ada Pak Andreas, dulu Pak Andreas, bagi yang belum tahu, Pak Andreas itu adalah pembina, salah satu pembina di sana, pembina pemuda waktu itu. Dan saya ingat sekali Pak Andreas ngomong begini, saya lebih senang loh kalau yang pelayanan tuh orang-orang yang baru pertama kali. Karena kalau baru pertama kali biasanya pada gugup semua, pada takut semua, kemudian pada doa semua, sungguh-sungguh. Daripada mereka yang sudah jago. Karena kalau sudah jago, itu 1 menit persiapan juga udah bisa. Jadi bersandar pada Tuhannya itu udah turun. Gitu. Dan itu ada benarnya. Ketika kita sampai ke posisi lemah, gak mampu, kita gak ada pilihan lain, kita mesti datang pada Tuhan. Minta Tuhan menyertai. Jadi ini yang kita pelajari hari ini. Ketika ada mungkin banyak suara-suara yang berkata, lemah lu. Dan kita berusaha meresponi mungkin dengan berkata, saya gak lemah, saya kuat. Atau kita tenggelam, iya saya lemah, saya gak bisa apa-apa. Maka sebagai umat Allah, respon yang benar itu adalah seperti Paulus. Lemah tapi berdaya. Lemah tapi kuat. Memang saya lemah. Tuhan mengizinkan kelemahan. Tetapi di dalam kelemahanlah, kalau kita datang pada Tuhan, maka kuasa Tuhan jadi nyata. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, setiap kami memiliki pergumulan kami masing-masing. Setiap kami mungkin bertanya mengenai kelemahan atau kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi biarlah kami belajar seperti Rasul Paulus, menerima itu, rela menghadapi, menghidup dengan segala kelemahan, kesengsaraan, pergumulan yang Tuhan izinkan. Karena justru di dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi nyata. Karena itu bantu kami di dalam kelemahan kami untuk terus-menerus datang kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan. Dan biarlah kami bisa terima hal itu. Dan itulah menjadi bagian kami belajar menerima diri kami, berdamai dengan diri kami, bahwa kami bukanlah orang-orang yang kuat, kami adalah orang-orang lemah, dan kami butuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.